Halo, jumpa lagi dengan saya. Di semester ini kita akan mempelajari mayop perusahaan manufaktur ya. Tentunya mayop di kelas 2 sudah dapat ya. Baik, di kelas 3 ini, atau di kelas 12 ini, semester ganjil, kita akan membahas tentang mayop dengan perusahaan manufaktur. Baiklah, buku yang kita gunakan sesuai dengan arahan, yaitu buku komputer akuntansi yang ada di perpustakaan ya, itu yang dicetak oleh Didik Susilo dan kawan-kawan ya, sesuai dengan K13 edisi tahun 2018. Nah, itu yang kita gunakan, komputer akuntansi manufaktur mayop accounting untuk SMA kelas 12. Jadi itu cetakan dari Pustaka Mulia ya, yang disusun oleh Didik Susilo dan Karmi SPD SAK. Nah, itu yang kita gunakan. Baik, untuk mempercepat waktu, saya akan membahas langsung ya ke to the point-nya. Untuk yang lanjutnya nanti kita akan bahas di secara offline. Nah, baik, kita lihat di halaman 10. Di situ ada soal kasus lengkap manufaktur ya. Nah, perusahaan inilah yang akan kita gunakan, akan kita bahas. Jadi kasus soal perusahaan PT Triana Puja Bakri. Nah, ini yang akan kita latih nanti sebagai perusahaan manufaktur. Nah, baik, kita lanjut aja langsung. Untuk pertama kali ya, kita akan buka mayop accountingnya. Nah, ini mayop accounting 18. Ini saya akan bahas langsung ke bab 2. Saya akan lanjutkan ke bab 2. Nah, ketika kita membuka mayop accounting 18, yang muncul adalah menu seperti ini. Nah, tentunya kita akan memulai baru. Ya, di sini ada beberapa menu. Yang pertama itu open, create, explore, what's new, exist. Open ini adalah untuk membuka file. Apabila kita sudah memiliki filenya. Sedangkan create ini adalah membuat file baru. Explore ini mencari sampel ya, sampel-sampel, contoh-contoh perusahaan yang sudah ada berdasarkan mayop. What's new ini adalah info kalau ada versi baru dari program mayop accounting ini. Nah, exit itu adalah keluar dari program mayop. Baik, di sini karena kita baru, kita langsung lanjut aja. Kita create. Nah, di sini akan muncul ya wizard menu ya. Ini konsul menu seperti ini lagi. Next. Ya, welcome to mayop new accounting file assistant. Nah, ini kita next saja. Ini hanya pemberitahuan saja. Nah, di sini yang sangat perlu diketahui. Nah, setelah kalian next, ini akan muncul keterangan serial number. Serial number ini nggak perlu diisi ya, karena kita nggak mempunyai serial number. Jadi serial number ini digunakan apabila nanti suatu saat kalau kalian misalnya kerja di perusahaan, nah perusahaan itu menggunakan mayop ini, perusahaan itu harus membeli serial number ini. Nah, ini harganya lumayan. Sekitar mungkin 10 jutaan ya, sekitar itulah, bisa dicek di internet, atau yang bajakan masih bisa murah. Nah, ini nggak usah kita bahas. Kita lanjut ke company name. Nah, company name ini sangat penting. Kenapa? Karena company name ini akan langsung menjadi name of file. Jadi nama file akan sama dengan company name yang kalian masukkan di sini. Maka dari itu ini sangat penting. Pertama, company name ya harus kalian gunakan kode kelas, nomor dan nama. Pertama kode kelas, contohnya misalnya kalian kelas 12 ya. Ini huruf besar semua ya. Jadi caps lock aja biar gampang. 12. Nah, ini spasi kelas ya. Sorry, bukan spasi. Kelas ya, kelas 12. 12 apa? 12 AK. AK berapa? Misalnya AK 1, 2, 3 atau unggulan dan seterusnya. Nah, saya di sini gunakan 12 AK saja. Ini kelompok kelas. Spasi, nomor absen. Misalnya kalian nomor absen 1 atau nomor absen 12. Nah, itu gunakan 2 digit. Misalnya 1 gunakan 01. Kalau 12 ya 12. Ini contohnya 1 kita gunakan 01. 2 digit spasi nama pendeknya. Nah, ini nama kalian ya. Kelas, spasi, nomor, spasi, nama.
Nama ini nama panjang boleh nggak? Boleh ya kalau cukup. Kalau nggak cukup ya cukup disingkat aja. Misalnya namanya Iputu Swandewi Marta Putra Tilaar misalnya. Itu jangan terlalu panjang-panjang. Cukup buat Dewi itu misalnya atau Marta itu misalnya. Atau yang simpel-simpel aja misalnya Ayu atau Dewi silakan. Saya di sini saya pakai Ayu spasi baru nama perusahaan. Nama perusahaan di sini kebetulan adalah PT Triana Puja Bakri baru nama perusahaan. PT Triana Puja Bakri. Ini kalau dari namanya ini adalah perusahaan roti ya. ABN ini adalah nomor induk pajak. Jadi NPWP istilahnya. Ini kalau ada, kalau nggak ada nih kalau di sini nggak ditulis ya kosongin aja. Alamatnya disesuaikan dengan yang ada di buku yaitu di Jalan Raya Puputan nomor 67 Denpasar Bali. Jalan Raya Puputan nomor 6 Denpasar Bali. Nah, ini namanya. Phone numbernya gunakan yang sesuai yaitu 03 ini kodenya di Jakarta ya, sedangkan ini ya Denpasar ini kita ganti ya. Kode Denpasar itu 361 0361 0361 77129 126 ya. 1255. Nah, ini kodenya kita ganti karena ini Denpasar itu kodenya 0361. Kalau di 021 itu kode Jakarta ya. Ini kita ganti sedikit. Jadi nomor teleponnya 7777 1255. Nah, ini nomor teleponnya, nomor fax-nya sesuai dengan yang ada di buku yaitu 0361 spasi 777 123 12 sama ya. Ini ceritanya sama. Nomor telepon dengan nomor fax email sama. Email address kalau ada diisi ya. Ini kebetulan diisi. Kalau nggak ada juga boleh nggak diisi. Ini diisi PT Puja Bakri. Nah, ya Bakri ya. Nah, setelah diisi secara lengkap, kalian lakukan klik tombol next ya. Jadi di sini ada keterangan, ini ada bintang require field. Ini harus diisi itu artinya. Yang harus diisi yang ada tanda bintangnya ini adalah company name. Nah, ini ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kalau sudah lengkap, ini tinggal di next. Nah, di sini akan ada pilihan beberapa yang harus kita isi sesuaikan ya. Nah, di sini current financial year. Nah, ini current financial year ini ya, ini adalah perusahaan tahun pertama kali menggunakan Mayop atau ya lihat transaksinya kalau di soalnya transaksinya ini tahun berapa gitu misalnya. Kita lihat di sini transaksinya ini adalah kita lihat di sini transaksinya tahun 2020. Jadi mulai 1 Desember tahun 2020 sampai 31 Desember. Jadi ini current financial year-nya ini kita ganti pakai 2020 walaupun saat ini tahun 2021 ya, maka dari itu kita akan lihat kasusnya ya, studi kasusnya. Nah, ini transaksinya adalah transaksi bulan Desember tahun 2020. Maka dari itu kita gunakan tahun 2020. Nah, selanjutnya last month. Nah, last month ini ini sini ada keterangan. Last month ini adalah tahun kapan terakhir dari periode akuntansi, yaitu bulan terakhir pada suatu periode akuntansi. Nah, di sini secara default ini akan tertulis June ya. Jadi kita periode akuntansinya di sini kita menggunakan dari Januari sampai Desember. Ada beberapa perusahaan yang menggunakan tahun akuntansi mulai dari April sampai Maret, atau ada yang dari Juni ke Juli, atau dari Agustus ke September. Nah, itu bermacam-macam. Ya, jadi last month-nya, tahun terakhir pada tahun akuntansi, periode akuntansi yang akan digunakan. Kebetulan di sini kita akan menggunakan Desember karena periode akuntansi kita dari Januari ke Desember ya.
conversion month-nya juga sama ya. Conversion month juga. Dalam hal ini conversion month, bulan pertama kali kalian memasukkan saldo awal. Jadi kita lihat saldo awalnya. Saldo awalnya di sini adalah, kita lihat di saldo neraca, ini ada di halaman 14 ya, 14. Neraca saldo per 30 November dan 31 Desember. Nah, ini ada dua nih. Nah, ternyata saldo awal itu yang terakhir adalah 30 November, sedangkan transaksi ini adalah bulan Desember. Jadi, transaksi saldo awal ini adalah 1 Desember. Nah, di sini ada 30 November, 30 November, akhir November akan menjadi awal Desember. Nah, itu prinsip ya. Jangan nanti transaksinya kalian bilang dari November 30 November ke 1 Desember itu 1 bulan. Itu salah. Jangan keliru. Nanti ingat, tanggal 30 November akhir itu adalah akhir dari bulan November. Ini akan menjadi saldo awal di bulan Desember. Maka dari itu kita akan masukkan di sini bulan Desember. Conversion money kita gunakan. Nah, ini saran saya di sini akan kita gunakan yang 13 saja. Ini ada dua, ada 12, ada 13. 12 itu 12, 13 itu 13. Jadi tahunnya ini, tahun akuntansi ada yang menggunakan 12, ada yang menggunakan 13. Kalau tahun 12 bulan, itu 12 itu bulan ya. 12 bulan itu adjustment tidak akan muncul nanti di laporan. Tidak bisa kita akan melihat berapa adjustmentnya. Ya. Nah, sedangkan kita nantinya akan ada adjustment banyak di sini. Maka dari itu, ini kita ganti, pilih yang 13 aja. Karena kita akan menampilkan adjustment ya seperti neraca lajur ya kalau di manual. Nah, setelah ini terisi dengan benar, kita next. Nah, dari sini akan ditanya lagi, please confirm your accounting information. Disuruh mengkonfirmasi ya informasi accounting yang sudah kalian masukkan. Apakah ini sudah benar atau belum? Disuruh pastikan aja. Financial year-nya Januari, oke sudah, tahun 2020. Desember, Januari sampai Desember, oke sudah benar. You have selected 13 accounting period, oke sudah benar. Your conversion month is December, sudah benar. You will not be able to enter any transaction before this date. Jadi kita nggak bisa memasukkan transaksi sebelum bulan Desember ini. Itu artinya ya. Oke sudah benar ini. If any this information is incorrect, click the back button to change it. Kalau misalnya ada yang salah, kita suruh klik back. Kalau sudah benar, klik continue atau next. Nah, dalam hal ini, build your account list. Di sini ada beberapa pilihan. Di sini kita akan disuguhkan sebuah informasi. Ada 3 pilihan. Pertama, I would like to start one of the list provided by Mayop. Ini memilih akun list ya. Ada yang sudah disiapkan oleh Mayop itu sendiri. Ada yang juga sudah kita bangun berdasarkan template-nya. Ada yang kita akan siapkan akun listnya secara manual dan versi kita punya. Nah, ini yang pertama ini adalah kita menggunakan Mayop. Yang tengah ini adalah kita menyiapkan sendiri akun listnya. Sedangkan yang di bawah ini adalah kita menggunakan template atau contoh-contoh perusahaan yang sudah ada. Jadi akun list yang kita gunakan adalah contoh-contoh pada perusahaan yang sudah ada dalam contohnya gitu, di Mayop itu. Maka dari itu kita akan menggunakan yang tengah ini aja. Kita akan menggunakan akun list yang sudah kita siapkan sesuai dengan ada yang ada di buku ya. Nah, itu kita next. Nah, ini yang penting, ini pastikan ini tempatnya ada di mana gitu ya. Ini ditanya, your new company file will automatically be named the same as your company name. Nah, itu seperti yang saya jelaskan tadi, nama perusahaan akan menjadi nama file secara otomatis ya. Nah, ini akan disimpan. This file will be saved in the same location as your account program. Ini akan disimpan di folder program Mayop-nya. Kita nggak mau seperti itu, kita jangan campur nanti biar nggak salah. Ini kita change saja, kita ganti. Untuk menyimpan filenya jangan di C. Nah, ini kita pindahkan aja, jangan simpan di C, klik change. Nah, di sini kita akan pindahkan, simpan di D ya. Simpan di D, kebetulan saya di sini local disk D. Nah, di sini karena belum ada, saya akan buat folder aja.
Folder baru namanya data Mayom. PT Triana gitu ya. Ya, PT Triana Puja Bakri. Triana Puja Bakri ya. Nah, saya akan simpan di sini filenya untuk memudahkan saya nanti mencarinya. Nah, itu double klik, nah yang muncul masuk ke foldernya dan simpan. Nah, lihat di sini akan berubah, yang tadinya C di sini ini akan berubah. Alamatnya adalah di D, yaitu folder data Mayo PT Triana Puja Bakri, ya nama filenya ini sudah. Kalau sudah benar, kita klik next. Nah, file kalian lagi disiapkan untuk dibuat. Nah, itu sangat mudah ya. Nah, dari sini kalian boleh pilih yang mana saja nih, comment center boleh, setup assistant boleh. Kalau saya biasanya langsung ke comment center aja, karena untuk bekerja langsung ya, langsung mengerjakan. Jadi ini jangan lupa, saya lebih suka ini di full screen, jadi lebih luas kan. Nah, saat pertama kali muncul, ketika kita masuk pertama kali dalam program Mayom, setelah kita buat akun listnya dan segala macamnya, maka yang akan muncul berarti di sini adalah ada beberapa tabulasi menu. Nah, di sini yang pertama kali ini muncul card file, ada inventory, ada payroll, ada purchase, ada time billing, ada sales, ada banking, ada account. Nah, dari account ini di bawah ini akan ada sub menu lagi, banking juga ada sub menu lagi, sales juga ada sub menu dan seterusnya. Nah, kita akan melangkah ke sini nanti ya. Untuk pertama kali yang akan kita bahas ini adalah account list ya. Nah, itu. Nah, ini untuk bab 2, sampai di situ dulu. Kita akan lanjut ke bab 3-nya ya. Nah, untuk ke bab 3-nya saya akan lanjut di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.